Men. Oi. Jadi malu saya. Nemplok-templok bay. Iya, saya orangnya gampang nempel. Wow. Ini adalah low MPV paling nyaman. Check this out. Halo guys, balik lagi dengan gua Mahtum di Infomotif, channel otomotif paling ruhai jasa guys. Ruhai mang. Gua sekarang lagi ada di Hyundai Pusat di Simpruk. Yang mau datang ke sini boleh nanti ketemu sama Om Nugroho. Kata-kata hari ini mang, ada nggak? Gerimis bikin inget mantan. Oke. Hujan lebat bikin tidur nyaman. Oke. Udah banjir baru inget Tuhan. Wow. Selebeu. Ruhai mang. Wow. Udah, lanjut aja lah. Kita mau bahas nih mobil guys. Ini adalah Hyundai Stargazer Prime, which is dia adalah LMPV ya, low MPV. Jadi mobil keluarga nih, mobil keluarga sejati di kelas low ya. Ini dia nih. Salah satunya itu Hyundai Stargazer. Di antara banyak sekali varian-varian low MPV, ini bisa masuk kategori ternyaman. Wah. Kenapa bisa masuk kategori ternyaman, which is yang paling nyaman berarti ya? Salah satunya itu karena memenuhi beberapa faktor. Salah satunya. Faktor yang pertama, kita langsung sebutin aja, yaitu masalah kenyamanan di kaki-kaki. Lihat, Wah. di belah mana, men? Kaki ya, di kaki dong. Nih, sini nih. Weh, cokor itu cokor. Anjir. Sebelumnya gue mau bahas dulu masalah untuk kaki-kakinya. Dia pakai 205/55, ringnya ring 16. Jadi secara ukuran udah sangat proper ya, ring 16. Karena kalau ring 17 kesannya jadi SUV banget tuh. Wow. Terlalu tinggi yang akhirnya bikin mobilnya jadi terlalu cingkrang. Jadi kurang kenyamanan akan lebih terasa di kaki-kaki yang ukurannya nggak terlalu gede. Ya kayak gini contohnya. Terus ground clearance memang tidak setinggi SUV, tapi ini justru bikin mobilnya jadi lebih nyaman. Tapi yang paling banyak orang bahas adalah masalah apa ya, suspensinya empuk gitu. Empuknya empuk yang enak ya. Dewasa. Ya, iya bener. Empuknya dewasa banyak kan. Gue nggak tahu. Empuk yang dewasa itu mungkin yang agak kelihatan itunya. Udah. Kelihatan kenyamanannya, gitu kan maksudnya. Anunya. Iya, anunya itu kenyamanan kan maksudnya. Iya, betul. Jadi nyamannya itu lebih komprehensif, lebih lengkap. Tidak hanya ketika dipakai beramai-ramai, ini kan 7 orang penumpang, tapi nyaman juga ketika hanya dipakai sendiri. Kadang-kadang mobil yang enak dipakai full, penuh, berat, kadang nggak enak tuh dipakai sendiri, men. Cenderung agak kerasa lebih keras dan lain-lain gitu ya. Tapi kata para pengguna Stargazer yang Prime ini, banyak yang bilang mau dipakai orang berapapun, so far nyaman-nyaman aja gitu guys. Itu berasa ketika mungkin akselerasi ketika mungkin di jalan lurus, bergelombang gitu ya, ataupun ketika jalan berbelok-belok, jadi bermanuvernya juga lumayan enak. Dan pengeremannya depan dan belakang keduanya sudah pakai cakram. Dari sisi keselamatan juga lebih proper. Lu kenapa pas gue berdiri kamera nggak ikut berdiri, jadi gue harus jongkok lagi nih gitu. Tapi ya sudahlah, setidaknya faktor yang pertama itu dari kaki-kaki itu guys. Nah, faktor yang kedua kita lanjut aja dari faktor mesinnya, men. Kita buka. Kenyamanan yang kedua diambil dari perspektif faktor mesin ya. Dari urusan berbau mesin, termasuk dari kap mesinnya. Wah. Kenapa dibilang kap mesinnya nyaman? Karena dia bentuknya kayak gini guys. Jadi nggak berat gitu. Banyak yang mengeluh ketika buka kap mesin, terutama biasanya cewek nih. Buka kap mesin itu malasnya bukan karena mereka malas, tapi emang cenderung berat, tinggi gitu, harus jinjit kayak gitu-gitu dah. Karena kan mobil-mobil di Indonesia rata-rata belum pada pakai hidrolik ya. Belum. Walaupun ada banyak juga yang udah, tapi mayoritas mostly dia masih harus diangkat dan pakai apa namanya teh? Dodogong. Nah ya itu. Tapi setidaknya ini lebih gampang lah dibukanya. Terus udah rapih juga ya, udah dicat dasar, udah ada peredamnya juga. Untuk mesinnya, dia pakai mesin 1500 cc, 4 silinder, penggerak depan, transmisi IVT. IVT? Bukan CVT ya, IVT sebutannya. Nyamannya karena pakai IVT itu punya durability yang lebih bagus ya, men? Pasti. Gitu, karena dia pakai rantai baja. Bukan sabuk baja seperti CVT biasa gitu. Jadi secara durability itu udah lebih bagus. Terus mesinnya juga punya output yang lebih gede dan bisa diklaim paling gede di kelasnya. Di kelas low MPV, mesinnya Stargazer Prime ini itu paling gede guys. Outputnya si Stargazer ini nyampe di 115 PS, 143 Nm. Itu terbesar guys di kelasnya. Kenapa jadi bikin nyaman? Karena driver tenang tuh ketika bawa muatan full, plus bawa barang, apalagi mungkin yang kayak kemarin udah pernah jalan dipakai buat mudik gitu-gitu men ya. Dipakai liburan, bawa barang dan lain-lain, pasti udah ngerasain tuh bahwa segala medan jalan tuh dihajar aja. Jalan Medan? Ya nggak harus di Medan sih, mungkin di Pekanbaru juga bisa. Di Padang juga boleh lah.
intinya mah jalan-jalan yang nanjak oke, lurus oke, dibawa lari juga kayaknya pasti lebih enak gitu, lebih proper lah intinya. Dan yang bikin nyaman juga selain dua faktor ini adalah juga dari faktor harganya dan promonya juga ya. Kalau ngomongin di Hyundai Pusat, promonya nggak bisa habis. Kita tanya langsung sama Om Nugroho aja yuk. Nah guys, sekarang kita langsung ngobrol sama jagoannya di pusatnya Hyundai, Om Nugroho. Terus kembali lagi. Head Office. Head Office HO Nugroho. Oh, iya. Tapi gue baru tahu ternyata dia di sini panggilan sayangnya Bang Ocit ya. Bang Ocit, iya. Kan nggak enak. Sama nanti. Pret. Oh iya. Bang Ocit di Nugroho gitu. Oh, iya. Guys, oke langsung gue mau nanya aja nih. Di pusat Stargazer Prime berapa? Stargazer Prime harganya 331. 330-an. Belum dipotong cashback. Belum. Sekalian, mumpung masih hangat, gue mau nanya kan kemarin waktu sebelum Lebaran tuh promo Ramadan gokil banget tuh promo Gokil lo. banget. Ini udah lewat. Masih bisa dong. Sekarang nih. Masih bisa program-programnya gitu. Apalagi kemarin capek banget tuh gila. Kenapa? Ngudak buat Lebaran semua. Akhirnya bisa tuh kirim. Iya, kalau nggak bisa nggak usah panggil Nugroho HO. Iya. Karena emang kalau di dia beli mobil tuh bisa langsung cepet dipakai. Kenapa? Karena nggak harus nunggu STNK ya. Iya, ada PR namanya kayak gitu. Iya. Kan saya udah bilang nggak pernah ada PR gitu aja intinya ya kan. Enak guys, sebenarnya guys. Jadi beli mobil nggak usah nunggu lama langsung bisa dipakai karena dia kasih plat sementara. Plat sementara. Itu ya bisa kan? dipakai di mana-mana. Pakai mana di ya? mana aja. Oke. Promo-promo kreditnya apa aja nih Om? Kita juga ada dari konvensionalnya juga ada. COP juga kita bisa, ataupun syariah pun kita bisa. Lengkap. Untuk tenor mas, kita mau tenor panjang ada nggak? Ada panjang, 8 tahun ada. Terus juga mau angsuran murah, kita ada namanya balon payment. Setengah dulu kita angsur, setengah lagi nanti kita bayar di pas pelunasan 36 kali di angsuran, seperti itu. Atau mau cash bertahap, mas saya ada duit di deposit nih, saya cuman mau sistemnya cash. Bisa pakai cash bertahap. Seperti itu. Atau mau ngindarin riba ya kan, pakai bunga 0%, udah nggak kena bunga itu. Gue sering saranin gini, DP 25%, 30%, tenor 3 sampai 5 tahun itu bunganya bisa net banget, bener ya? Betul, bisa kita press banget. Nah, itu juga bisa. Ini optional ya. Mau DP minim juga boleh kan? DP minim juga boleh. Mas saya ada budget segini nih, DP misalkan 10 juta, ya boleh silahkan. Mau DP paling bawah, tengah, atas, manapun boleh. Betul, cuman untuk kembali lagi DP minim kita harus wajib slicknya itu di clear di Oh awal. iya, yang data-data bagus ya. Kalau data-datanya anggaplah jelek gitu. Nah, nggak usah pesimis nih buat data-data yang jelek. Bukannya berarti nggak bisa buat ngambil kredit, tetap bisa, tapi kita nggak bisa pakai DP di minim di bawah 20%. Minimal standar lah. Kan 20% ke bawah itu memang ada kriteria wajib slick clear. Karena masuk kategori minim ya. Iya, 20% minimal kita bisa kasih. Yang slicknya bahasa kasarnya jenjang-jenjang atau anjlok-anjlok kita bisa bantu. Termasuk buat orang-orang yang di luar daerah. Iya, luar daerah mah udah makanan, Bang. Bisa ya? Udah pasti. Udah makin terbiasa ya. Udah terbiasa kita. Selisihnya juga bukan 10 sampai 20 juta gitu. Puluhan juta gitu. Karena Om Nugroho ini selain sales dari pusat, dia juga dijuluki sebagai sales nasional. Betul. Karena ngejual sampai ke seluruh Indonesia. NKRI. Bisa ya? Bisa dong. Harga pakai plat B. Harga pakai plat B. Diskon plat B. Yoi. Cuman paling ada selisih BBN aja ya. Iya. Nah, kalau ada yang mau tukar tambah gimana, Om? Tukar tambah kita all brand. Kemarin juga kita tukar tambah. Bahasa kasarnya nih ada ras nih. Ya kan, ibunya itu udah muter. Pas dicek di TKP harga tinggi nggak Pak? Ibunya sampai bingung. Ya kan, hebat. Karena harganya tinggi. Iya, kok bisa mas harganya segitu? Kan Nugroho Bu, HO. Oh gitu, iya. Ya kan, bukan nomor-nomor. Bukan no nomor-nomor kecot, ya, no bacot. itu. Jadi gitu. buat mobil second yang mau dihargain tinggi ketika trade-in ke Om Nugroho, udah Iya. paling bener. Termasuk kalau mau test drive juga di sini paling lengkap karena pusat ya. Gak usah khawatir, test drive di pusat. Cabang aja minjemnya ke kita. Pak, saya mau minjem Palisade dong, mau minjem Ioniq. Kalau mau test drive di kita prioritaskan dulu. Oke. Buat customer yang Nugroho HO. Kalau bisa di pusat, kenapa harus di tempat lain gitu ya? Iya, kalau bisa beli di pusat, kenapa harus di cabang gitu? Bener nggak? Iya. Oke, pokoknya intinya kalau di pusat sesimpel itu ya guys. Dan keuntungan di sini juga di sini lengkap banget, bisa diprioritaskan ketika mau servis, spare body repair gitu. Body repair, servis berkala, ya kan. Biasanya kan bengkel-bengkel Hyundai ada servis biasa. Iya. Kita ada body repairnya. Makanya cabang-cabang yang lain itu pada larinya ke sini. Servis waranti kita ada 13.1, mulai dari jasa dan part.
Itu mana yang duluan, setiap pemakaian kan berbeda-beda itu, atau duluan waktu atau duluan kilometer seperti itu. Terus juga ada garansi mobilnya 3+1 atau 100.000 km garansi mesin. Terus ada garansi aki 2 tahun atau 40.000 km. Terus ada garansi kaca film 5 tahun. Ada garansi ban, itu yang kita bilang itu namanya Hyundai Jamin, Hyundai Jaga. Artinya misalkan terjadi meledak ban, itu kita cover satu ban itu 1 juta selama 1 tahun. Misalkan terjadi insiden tabrakan mencapai kerusakan minimal 50%, itu kita ganti mobil unit yang sama dengan pembelian yang di awal, tanpa perlu harus diperbaiki. Terus ada biaya lagi dari jiwa. Misalkan terjadi amit-amit kecelakaan, meninggal dunia, itu selama setahun, itu akan dikasih santunan 1 kepala 100 juta. Sesuai kebutuhan pembelian. Kalau kereta kan 5 seat, 5 kepala berarti 500 juta. Kalau Stargazer tergantung kebutuhan pilihan. 6P ya 6, 7 ya 7, seperti itu. Termasuk katanya harga jual kembali juga. Harga jual kembali, buyback 70% kita jual selama 3 tahun, kita beli kembali. Terus juga ada yang namanya garansi ACP, asuransi ACP, misalkan terjadi customer beli kredit nih, terjadi meninggal dunia nih, itu kita lunaskan. Oh, kalau ada yang request bonus lah. Untuk bonus nggak usah tanyakan lagi. Kemarin aja nih baru ada yang beli kereta itu N-Line putih turbo. Itu kita kasih bonus, itu nggak usah ada ngomong lagi. Udah kita kasih bonus, Bu. Sampai ibunya kaget, Mas ini bener yakin bonusnya? Bener, Bu. Ada lagi yang mau sampaikan nggak? Udah paling kayak gitu. Kalau kita nyampaikan terlalu panjang ntar kayak bikin puisi. Iya betul. Langsung watak Om Nugroho aja lah kalau kita makan banyak Om. 4 jam kok, tenang. Standby terus. Kita lanjut review unitnya guys, yuk. Ya. Kenyamanan selanjutnya didapatkan dari faktor dimensi, men. Nih gue jelasin dulu sebelumnya. Dimensinya ini ngaruh ke model desainnya ya. Dia modelnya yang menggelembung gitu ya. Banyak yang komplain sebenarnya dari sisi desain kemarin-kemarin ketika pertama kali launching dianggap aneh dan lain-lain. Tapi ternyata makin kesini makin banyak yang fine-fine aja dan nerima, apalagi ini adalah konsekuensi dari kenyamanan yang bisa didapat lebih, yaitu kabinnya jadi lebih lega. Yoi. Kita cek aja masuk ke dalam. Sebelum ke kabin penumpang, gue mau kasih tau dulu nih untuk bagasinya. Tuh, lo bisa lihat tuh. Nggak ada bangkunya kan? Nggak ada. Jadi ini adalah konsep Hyundai Lost Bug, guys. Wow. Nggak, jadi ini adalah Stargazer Prime. Tapi, karena baris ketiganya dilipat, baris keduanya dilipat, jadinya rata. Tidak hanya rata bagasi, tapi rata bangku semuanya tuh. 2 baris. Semuanya. Nah, kemarin tuh banyak yang pakai juga. Jadi, ini semua diratain. Dikasih kasur, kasur lantai, udah bisa rebahan di belakang. Bisa. Gitu. Dan kalaupun semua baris kedua mau dipakai, bisa diberdiriin. Tiduran bisa di baris ini aja. Dan kalaupun mau naruh barang juga banyak bisa. Terus biasanya kalau yang kemarin pada bikin video-video estetik tuh, di belakang mobil itu membelakangi pemandangan, dia duduk di sini, pakai segala macem lah. Jadi kelihatan lebih oke lah gitu. Yang pasti intinya mobil ini memang se-fleksibel itu guys. Sekarang kita cobain baris keduanya. Nih guys, tadi yang ngelipet ya nih, ini baris ketiga gua buka, baris kedua juga gua buka, nanti kita mau buktiin dimensinya gede. Tuh, gua dari baris kedua ini udah paling mundur, tapi normalnya kan segini nih. Ntar ini gua ini dulu. Nah, ini udah paling enak nih ya. Di baris kedua ini bisa untuk 3 orang, headroom lo lihat. Kenapa mobil atas itu bentuknya ngegembung? Nah ini untuk ngambil sisi positif ini nih guys. Jadi teman-teman punya headroom yang segede gaban. Mau pakai helm, mau pakai topinya Pak Tarno juga ini bisa nih, ya kan? Saking gedenya. Dan legroom juga di sini gede, dan di bawahnya juga ada tunneling tapi nggak gede banget. Jadi lumayan cukup rata, diinjak tuh memudahkan juga, dan ada power outlet jadi enak lah. Ini double blower. Nah gue ngukur ya double blowernya nih biar nggak terlalu deket gitu. Jadi segini menurut gue udah cukup. Nah dari segini kita coba cek di belakang apakah selega itu. Sebelumnya gue mau jelasin dulu kalau teman-teman pengen lebih enak lagi, saran gue ini juga bisa ditukar pakai yang Captain Seat ya men. Ada di kelas low MPV, satu-satunya mobil keluarga di kelas low yang bisa pakai Captain Seat di sini ya. Di sini doang. Kompetitor nggak ada ya? Nggak ada. Ya kecuali lu mau modif-modif sendiri di tukang jok ya mangga. Tapi kalau ini langsung bawaan dari Hyundai-nya ada, langsung bisa dipilih yang Captain Seat. Gokil ya. Sekarang kita ke baris ketiga tanpa dipotong-potong ya men, biar lebih real. Yoi. Anjay, non eta. Aduh. Ini sebenarnya kalau mau lebih enak naiknya ini bisa sih dimajuin gitu biar gampang. Tapi ini sengaja nggak gua rubah biar teman-teman bisa lihat secara real ya. Jadi nggak di setting-setting. Nah ini gua rebahkan dulu. Nah
Tuh, ini gue naikin. Tuh. Headroom pasti aman. Tinggi gue 165 ya. Legroom apalagi itu. Ini masih bisa mundur nih. Masih bisa banget. Maju pun masih bisa. Jadi se-fleksibel itu. Makanya kenapa mobil ini nyaman. Tidak hanya untuk driver, tapi juga untuk passenger. Apalagi tadi ada pilihan ini bisa captain seat. Ya ruhai lah menurut gue men. Jadi untuk dipakai kemarin dipakai mudik liburan. Ini berfungsi banget nih. Yoi. Mumpung harganya juga lagi bagus guys. Kontak Om Nugroho. Guys, sekarang faktor selanjutnya kenapa mobil ini bisa jadi yang ternyaman, karena memang bukan hanya untuk passenger ya, untuk driver juga ini nyaman banget kan. Pertama joknya, tadi di belakang juga udah kulit, di depan juga kulit guys, dan kulitnya perforated, bolong-bolong. Terus ada airbagnya, lengkap. Jadi tidak hanya nyaman tapi aman juga men. Yoi. Airbag lengkap dan lain-lain lah ya. Terus di sini juga ada tweeter, jadi untuk secara audio juga di sini proper lah. Terus setir juga udah lapisin kulit, dipegangnya tuh lebih enak. Dan yang paling penting kalau ngomongin Hyundai, terutama Stargazer ya, yang paling banyak dibahas adalah fiturnya. Fitur yang di tempat lain nggak ada dulu ya, itu adalah BlueLink dan SOS. Yoi. Jadi BlueLink itu bisa bikin mobilnya bisa kita operasikan dari smartphone ya. Matiin, ngidupin, buka kaca dan lain-lain ya. Tracking. Wah, yang paling banyak disukai para istri-istri di dunia. Wow, tracking suami. Terus ada SOS juga. Ketika di keadaan darurat, kita bisa langsung menghubungi pihak terkait lah lewat SOS. Contohnya ngapain daruratnya? Ya, so mama apa yang darurat apa sih? Ke-gap selingkuh. Astagfirullah. Itu darurat juga. Iya, tapi nggak ke SOS itu maksudnya. Ya pokoknya yang darurat-darurat yang normal lah. Yang tadi mah kan nggak normal ya. Nggak normal. Ini mah yang normal-normal aja. Terus fitur-fitur yang lainnya kayak model apa namanya ADAS ya men ya? ADAS. Ini salah satu mobil yang sudah dilengkapin sama ADAS ya. Apa tuh ADAS tuh bang? Assistant Driving. Apa sih? Assistant Driver. Assistant Driver Advanced Driver Assistant System. Nah, eta mang. Eta fungsi kameramen teh gitu men. Selain memegang kamera dan lighting juga membantu menjawab ketika saya rada bingung. Kameramen pintar harus. Harus itu mah. Oke, sampai mana ya tadi? Sampai ADAS. Kayak blind spot monitor, terus apa lagi? Lane following assist. Nah itu lane keeping assist. Nah itu apa lagi? Lead car departure notification. Terus yang mundur ke belakang teh. Rear cross traffic alert. Nah itu yang anti nabrak gitu-gitu lah. Ayo. Iya, collision mitigation braking system. Gitulah ya. Dan di sini juga ada cruise control, cuman memang cruise controlnya di sini belum adaptif aja ya. Belum. Tapi udah cruise control guys, dan pencet-pencetannya juga lengkap nih, ada audio steering switch, teleponi, voice command dan lain-lain. Headlamp juga sudah auto, terus wiper sudah intermittent, dan untuk speedometernya juga udah bagus ya. Dia modelnya sudah berwarna-warni lah. Jadi tampilannya lebih oke. Dan yang gua suka tuh ada ambience light, lampu wasir. Ambience. Jadi bagus, biru-biru kesannya, jadi kerasa lebih apa deh namanya? Bonyok. Lebih ini futuristik. Apa jadi bonyok? Biru bonyok ya. Tapi kan birunya biru dongker kalau bonyok mah. Ini mah birunya biru-biru langit lah. Biru-biru ini biru pemerintah. Demokrat. Head unitnya juga sudah floating dan bisa terkoneksi ke smartphone lewat Apple CarPlay, Android Auto, dan yang paling penting di mobil ini ada penunjuk arah kiblat. Betul. Buat orang-orang soleh seperti saya, itu kan perlu ya. Perlu. AC, kisi-kisi AC, dan ini ada laci penyimpanan tertutup yang modelnya agak lucu nih. Nah ini laci penyimpanan terbuka. AC sudah auto climate digital, terus ada wireless charging juga. Nah ini IVT nih dia untuk transmisinya ya. Ada drive mode, terus ada vehicle stability control, ada hill hold control gitu-gitu udah lengkap lah ya. Hill start assist ya namanya. Maaf ke bawah Suzuki. Cup holder biru juga ada lampu-lampunya, udah electric parking brake dengan auto hold, dan ininya lumayan dalam, gede lah. Ininya juga ampresnya lumayan proper lah, berasa gitu. Kurang lebih sih begitu ya. Jadi aman, dan handlingnya juga ini mobil enak ya men. Enak. Kita udah coba baik yang Prime maupun yang X ya. Sama tuh, sama-sama enak lah ya. Gitu guys. Selain faktor-faktor tadi yang bikin nyaman, tentunya orang pilih mobil ini ya juga karena desainnya dianggap cukup oke dan futuristik ya men. Betul. Berbeda banget sama mobil-mobil yang mainstream yang di jalanan kelas-kelas low MPV ini, kerasa lebih jauh ke masa depan gitu. Kayak model pilihan LED bar untuk lampunya, terus cluster-cluster headlampnya juga dipisahin di sini, grillnya sampai ke bagian bawah underguard kerasa lebih maju ke masa depan. Gitu. Walaupun tidak ada yang tahu masa depan ya. Tidak ada. Tapi setidaknya
ini mirip-mirip Star Trek lah, gitu. Jadi kelasnya lebih futuristik. Kayak kaki udah kita bahas, desainnya juga bagus. Dia model bintang-bintang gitu, tutorial polish machining. Sampai ke bagian sini semuanya tuh udah ada krum-kruman juga, handle pintu. Ini pelipatan sudah auto folding dan ada lampu sennya. Di bagian bawah juga ada side skirtnya. Wow. Carmudi ya? Carmudi banget ini. Tapi intinya di bagian samping udah oke lah. Nah, sekarang di bagian belakang guys. Di bagian belakang menurut gua ini makin kerasa futuristiknya dengan konsep desain lampu. Sebenarnya ini H nih men, tuh H nih. Jauh sebelum gua nge-review Hyundai Stargazer, dulu tuh udah pernah ada tuh mobil-mobil yang LED barnya lumayan panjang, tapi selalu kepisah sama emblem mereknya ya. Nah ini enggak nih, desain seperti ini yang gua maksud gitu. Jadi ini bagus lah menurut gua. Apa namanya, out of the box. Antenna shark fin, high stop lamp. Ini nggak ada defoggernya ya. Terus ada kamera parkir juga, parking sensor, dan ada underguard juga di bagian belakang. Overall secara desain tidak hanya futuristik, tapi ya fungsional lah. Itu juga penting. Jadi bukan cuma ngandelin yang sifatnya estetis, tapi yang berfungsi-fungsi juga itu harus dipikirin sih guys. Tapi overall mobil ini kalau ngomongin low MPV, dibilang ternyaman, ini bisa masuk kategorinya sih. Yang penasaran langsung kontak Om Nugroho aja biar bisa langsung test drive. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek, silakan aja, nggak harus selalu otomotif. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.